ada beberapa anak yang masih ya bisa bilanglah kurang fokus sedikit itu karena masih anak-anak juga masih tahap masih sedang bermain. Nah, tapi ada sesuatu yang menurut saya sangat membanggakan sekali. Kenapa? Karena sebagian besar itu sudah berjalan dengan baik. Di mana saat siswa bekerja dan mempresentasikan hasil yang mereka buat itu untuk ke depan itu sudah berjalan dengan lancar dan memakai kalimat yang sudah sempurna gitu Pak ya. ya. Presentasikan hasil kerjanya tadi. Nah, sedangkan disikan bisa lancar. Kalau dari pengamatan memang ada beberapa anak yang memang ya bukannya tidak bisa membaca ya. Kalau masalah abjad juga cuman sudah belum lancar. Paling antara mereka membacanya masih seperti agak mengeja, tapi tidak bisa membaca lancar. Tapi ada juga temannya dalam satu kelompok itu membacanya sudah lancar. Maka pekerjaan kelompok itu bisa berjalan dengan baik. Kalau masalah keterlibatan pada saat anak-anak mengerjakan kerja kelompok itu setiap kelompok saya dekati dan arahkan apa yang harus mereka lakukan. Masing-masing orang punya tugasnya ada ya mereka mendapatkan bisa bekerja sama. Biar tidak ada seperti itu, makanya setiap kelompok tetap ya saya dampingi dan saya arahkan. Kesulitan, masalah kesulitan yang saya rasakan itu pada saat proses pembelajaran berlangsung itu ada memang beberapa siswa yang masih belum lancar, bukan yang tidak bisa, belum lancar dalam menjelaskan. Contohnya mereka yang bisa menjelaskan arti daripada lambang-lambang, tapi tidak semua, karena seperti yang saya bilang tadi itu di satu kelompok itu sudah bergabung, sudah lancar dan sehingga ada temannya yang membantu. Tadi sampai itu ada beberapa anak-anak memang yang fokusnya kurang bagus. Karena ya kita maklum anak-anak itu tahap bermain, cuman tetap diingatkan juga oleh teman. Dan kemudian ada juga masih anak-anak yang membutuhkan bimbingan secara khusus juga ada. Karena memang temannya juga nggak bisa ngasih tahu dan saya langsung mengarahkan anak langsung dari tempat mereka berprogram. Memperbaiki baik proses belajar yang akan saya lakukan ke depannya, mungkin dia akan mengubah atau ya mengubah di proses pertanyaan yang lebih ya lebih meningkat.
Kemudian mungkin perlu yang saya lakukan adalah memberikan contoh-contoh konkret yang ada di lingkungan mereka. media Nah, ya, media itu ya, bisa dan juga mengatur kelompoknya, mengatur kelompok. yang kurang sama yang kurang kan? Ya. Ada yang minta, ada yang kurang, Ya, biar ada mereka kelompok. pemerataan Ya, kelas. pemerataan. Terus Pak, tadi sekarang balik kepada anak, bisa Nah, untuk memberikan umpan balik kepada anak-anak itu nanti saya akan memberikan anak-anak itu tugas di rumah untuk melakukan atau pekerjaan apa yang mereka lakukan di rumah biar sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila. Apa yang mereka lakukan di rumah biar dicatat dan nanti dicocokkan sesuai dengan Pancasila segala. Ya Pak, ya, dan luar biasa sekali Bapak hari ini. Semoga kedepannya Bapak lebih luar biasa lagi dan tambah semangat dan kita menjadi yang kita, ya Pak ya. Ya, untuk hari ini sekian dari Salika ini bagi di sini masalah. Pak, semua Pak Ye. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bapak. Nanti nanti. Sehat-sehat. Mudah-mudahan depannya juga kita semua untuk tujuan pembelajaran jadi kemudian belajar berat bahwa dengan tujuan pembelajaran Pancasila tujuan pembelajaran itu yang meminta tujuan pembelajaran biar anak-anak bisa menyebutkan arti dari setiap simbol-simbol dari Pancasila. Kemudian ada bisa memberikan contoh dari yang contoh perilaku yang sesuai dengan pengambaran dari Pancasila. Kemudian ya anak-anak juga nanti bisa secara berkelompok menyampaikan hasil diskusi yang akan mereka laksanakan. Tujuan dari pembelajaran Bapak nanti sampaikan. Nah, selanjutnya nanti di dalam kelas yang lebih tahu strategi ya, strategi yang Bapak nanti di kelas itu dan nanti biar anak tertarik dan mau Bapak belajar Strategi dan yang nanti itu adalah dengan saya akan menggunakan pendekatan PL sebagai langkah-langkahnya nanti juga untuk memahami nanti dia akan menampilkan gambar dari simbol-simbol melakukan diskusi tentang apa yang sudah kita ketahui tentang Pancasila itu, kemudian untuk mengaplikasikan nanti siswa itu bekerja dalam kelompok. Kami akan menyuruh anak-anak untuk bekerja berkelompok. Kemudian untuk di samping mereka akan setiap kelompok akan mempresentasikan karya yang sudah mereka buat secara dengan kelompoknya. Itu ide yang bagus itu dia mudah nanti karena dia bisa kerja dalam kelompoknya masing-masing. Nah, di dalam tersebut mengerjakan kelompok di sini pasti menggunakan
kan bayangkan memakai slide, karena kebetulan di kelas kan sudah tersedia alatnya. Itu akan yang digunakan biar anak-anak juga melihat secara langsung. Biar anak-anak juga senang belajar juga ya. Terus yang tadi Pak asesmen. Asesmen Itu di asesmen penilaian nanti saya menggunakan 3 buah asesmen, karena itu ada asesmen awal, kemudian ada asesmen proses, dan ada asesmen akhir. Kalau asesmen awal kita menanyakan nanti apa yang pernah dilihat tentang, atau anak-anak mengetahui tak simbol-simbol daripada Pancasila. Itu untuk asesmen awal, dan mengamati nanti juga di sana biar anak-anak bisa mengamati ada gambar yang ada terpampang itu mengamati daripada simbol-simbol dari Pancasila. Nah, kemudian untuk asesmen proses di sini, dia nanti akan menilai keaktifan dari siswa, dari anak masing-masing, dan tidak fokus pada kepribadian atau individualnya. Untuk asesmen akhir, saya melakukan proyeknya. Nah, hasilnya yang tadi Pak ya, bagaimana menciptakan suasana di kelas? Untuk suasana di kelas nanti yang akan menciptakan biar anak-anak itu semuanya bisa berkontribusi, berkolaborasi dengan teman-teman. Teman-teman ya.